Afrika dijuluki benua gelap karena ada banyak misteri yang tersimpan di benua ini. Namun salah satu misteri paling menarik adalah banyaknya berlian yang ditemukan di benua ini. Sama-sama sudah kita ketahui bahwa berlian merupakan salah satu mineral paling berharga di dunia, sebab selain sifatnya yang keras dan digunakan sebagai alat pemotong logam, berlian juga memiliki bentuk yang sangat indah. Bahkan pada zaman dahulu, berlian digunakan sebagai jimat untuk menangkal kejahatan dan diyakini dapat memberikan perlindungan dalam pertempuran. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Afrika begitu kaya akan berlian, namun masih dilanda kemiskinan? Yuk mari simak penjelasan pada video berikut. Dikutip dari Cape Town Diamond Museum, berlian terbentuk sekitar 3 miliar tahun yang lalu di dalam kerak bumi pada kondisi panas dan tekanan tinggi yang menyebabkan atom karbon mengkristal membentuk berlian. Berlian berada pada kedalaman sekitar 150 hingga 200 km di bawah permukaan bumi. Di tempat tersebut, temperaturnya rata-rata mencapai 900 hingga 1300 derajat Celcius dengan tekanan 45 hingga 60 kilobar. Pada kondisi ini, lamproid dan kimberlit terbentuk di dalam mantel bumi dan berekspansi dengan sangat cepat. Ekspansi tersebut mendorong magma naik ke permukaan bumi dan membawa serta batuan berlian. Bergerak dengan kecepatan luar biasa, magma mengambil jalan dengan hambatan paling kecil, membentuk pipa ke permukaan. Saat suhunya menurun, magma mengeras membentuk kimberlit dan mengendap dalam struktur yang dikenal sebagai pipa kimberlit. Pipa kimberlit merupakan sumber berlian yang paling signifikan, kendati demikian, para ahli meyakini hanya satu dari setiap 200 pipa kimberlit yang mengandung berlian berkualitas. Beberapa negara di benua Afrika menjadi produsen berlian utama di dunia. Dikutip dari laman Science ABC, diperkirakan Afrika menjadi pemasok sekitar 2/3 total cadangan berlian dunia. Seperti Botswana, Zimbabwe, Angola, Namibia, Afrika Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. Terlepas dari banyaknya cadangan berlian, penambangan dan perdagangan berlian di Afrika sering dikaitkan dengan eksploitasi, konflik, pembunuhan massal, dan pelanggaran hak asasi manusia. Diterangkan laman berita Nica, Afrika Selatan mengalami transformasi antara tahun 1870, saat demam berlian Kimberley dimulai, sampai pada saat Perang Afrika Selatan berakhir. Pada pertengahan antara waktu tersebut, tepatnya pada tahun 1886, ladang emas terbesar di dunia ditemukan di Witwatersrand. Saat masyarakat Afrika yang sebagian besar adalah agraris, mulai melakukan urbanisasi dan industrialisasi, wilayah tersebut berubah menjadi penyuplai utama mineral berharga bagi dunia. Salah satunya emas, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung mata uang nasional dan memastikan aliran perdagangan internasional. Sejak saat kerajaan Afrika berada di bawah kekuasaan Inggris, Inggris langsung memberi perubahan yang dramatis dan didorong oleh kekuatan yang saling terkait, seperti perkembangan industri pertambangan kapitalis dan serangkaian intervensi imperialis. Benua Afrika memiliki sejarah geologis yang luas, yang berkontribusi pada kekayaan berliannya. Menurut laman Science ABC, aktivitas tektonik memiliki peran signifikan yang membuat benua ini memiliki cadangan berlian yang melimpah. Lempeng tektonik ini terus-menerus dan perlahan bergerak dan bergeser di sekitar bumi seiring waktu. Ketika mereka bertabrakan, mereka akan menghasilkan pegunungan yang menakjubkan dan menciptakan kondisi ideal untuk pembentukan berlian. Berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi, di mana temperatur dan tekanan tinggi menyebabkan karbon mengkristal menjadi struktur berlian. Berlian ini selanjutnya diangkut ke permukaan bumi melalui pipa kimberlit, yaitu pipa vulkanik yang mengangkut magma dan berlian ke permukaan bumi. Erosi dan pelapukan mengikis lapisan permukaan selama jutaan tahun, yang akhirnya mengungkap berlian. Berlian kemudian ditambang dan diproses, agar menghasilkan batu permata yang berharga.
Terlepas dari kenyataan bahwa Afrika kaya akan berlian, namun anehnya benua ini miskin secara ekonomi. Seperti negara Zimbabwe, negara ini masih hidup di bawah garis kemiskinan meskipun Zimbabwe adalah penghasil berlian terbesar di Afrika. Dikutip dari The Uswell, 3/4 orang di Zimbabwe hidup dalam kemiskinan ekstrim. Pemerintah Zimbabwe tidak memberikan informasi yang tepat tentang berapa banyak berlian yang berkontribusi pada pendapatan negara. Berlian yang ditambang di Zimbabwe tidak bermanfaat bagi orang biasa. Tapi sebaliknya, sebagian besar pendapatan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi pejabat di dinas rahasia dan militer. Yang lebih miris, struktur serupa dengan yang ada di Zimbabwe juga dapat ditemukan di negara-negara penghasil berlian lainnya di Afrika. Deposit berlian juga menyebabkan lebih banyak kemiskinan. Sungguh luar biasa mengetahui bahwa benua Afrika begitu kaya akan berlian, sama seperti kita pada Freeport. Seolah-olah benua itu sendiri dianugerahkan kepada manusia sebagai perhiasan bumi saja dan bukan sumber kehidupan. Banyaknya cadangan berlian di Afrika adalah hasil jutaan tahun proses geologis kompleks yang telah membentuk benua tersebut. Sayangnya, kekayaan ini justru diikuti dengan eksploitasi berlian yang mengakibatkan konflik dan kemiskinan.